Waktu itu, negeri Muara Kaman di Kalimantan Timur diperintah oleh seorang ratu. Ratu itu cantik jelita, namanya Ratu Aji Bidara Putih. Tuh kan, cantik kan? Cantikan dan kebijaksanaan sang ratu telah tersohor ke seluruh negeri. Tak heran banyak pangeran yang mau menikahinya. Tetapi ratu tidak mau menikah karena masih ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negerinya. Pada suatu hari muncullah kapal yang besar. Itu adalah kapal dari negeri Cina. Tuh, lihat kapalnya besar banget kan? Terus penduduk Muara Kaman bertanya-tanya, wah kapal megah siapa ini? Ternyata itu kapal milik pangeran dari negeri Cina. Pangeran itu kaya raya. Keberadaan prajurit di sekitar barisan prajuritnya juga cukup banyak. Kata penduduk Muara Kaman, wah besar sekali kapalnya, kelihatan kuat, hebat tah. Ih. Pada awalnya, banyak orang mengira kedatangan pangeran itu hanya untuk berdagang dengan penduduk setempat, tapi pangeran itu ingin menikahi Ratu Aji Bidara Putih. Tak lama setelah kapal itu berlabuh, pangeran Cina mengutus orang kepercayaannya ke keraton Muara Kaman. Seperti biasa, Ratu Aji Bidara Putih tak segera memberi jawaban. Ini urusan besar katanya, aku harus mempertimbangkan masak-masak. Lalu disuruhnya utusan itu kembali ke kapal. Sesudah itu, utusan pergi. Lalu Ratu Aji Bidara Putih berunding dengan patihnya. Ini Ratu Aji Bidara Putih, ini patihnya. Lihatlah oleh-oleh yang dibawa oleh tuanku. Ada keramik, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya, kata Patih. Ah, tidak penting bagiku, kata Ratu. Aku agak penasaran, utusan tadi begitu menyanjung ketampanan dan kehebatan junjungannya. Aku ingin kau menyelidikinya, Paman. Patih tidak segera menjawab. Bagaimana, Paman? Sanggupkah Paman untuk memenuhi perintahku? Kata Patih. Akan saya coba, katanya. Lalu Patih menyuruh utusannya untuk datang menyelinap ke kapal pangeran dari negeri Cina tersebut. Dengan sangat hati-hati, sang punggawanya melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ketika sampai di kapal, punggawa itu menyelinap dan menempelkan telinganya ke sebuah dinding bilik. Kebetulan bilik itu adalah bilik sang pangeran. Sayangnya si punggawa tersebut nggak bisa melihat ke dalam kapal. Tapi mulutnya terdengar berbunyi decap-decap ketika menyeruput kuah seperti sedang makan. Punggawa itu terbeliau. Wah, cara makannya seperti apa ya? Astaga, cara makannya seperti babi hutan. Pasti pangeran itu adalah jelmaan siluman babi hutan. Takut sekali, kata penggawa itu menarik kesimpulan. Sang pangeran amat murka mendengar penolakan lamarannya. Berani-beraninya putri itu menolak lamaranku. Aku pangeran yang gagah dan kaya raya, benar-benar keterlaluan. Dalam kekalapannya dia memerintahkan prajuritnya untuk menyerang negeri Muara Kaman. Patih Muara Kaman telah memperhitungkan kemungkinan itu dan menyiapkan prajuritnya untuk menghadapi musuh. Akhirnya perang tanding yang seru tak terhindarkan lagi. Gemerincang suara pedang, ting, ting, ting. Pedang beradu bercampur baur dengan suara teriak dan jeritannya. Namun, kelihatan prajurit-prajurit Muara Kaman mulai terdesak karena terlihat akan kalah dari prajurit Cina. Sementara Ratu Aji Bidara Putih itu menyaksikan jalannya pertempuran. Dia sangat sedih menyaksikan kekalahan pasukannya. Untung sang ratu berhasil menguasai kepanikannya. Aku harus melakukan sesuatu.
untuk menyelamatkan prajurit-prajuritku, kata sang ratu. Akhirnya beberapa saat kemudian sang ratu mengheningkan cipta, terdiam, lalu ia mengunyah beberapa daun sirih. Lihatlah, aku akan membuktikan keturunan dari raja-raja yang sakti. Terjadilah sesuatu yang dapat mengusir musuh. Sambil berseru, dia melemparkan kunyahan sirih itu ke arena pertempuran. Piur! Terjadilah suatu keajaiban. Begitu menyentuh tanah, sepasir itu berubah menjadi lipan-lipan raksasa. Tuh, tak lihat, banyak lipan-lipan raksasa. Kemudian lipan-lipan itu menyerang musuh. Hebatnya dia tidak menyerang prajurit Muarakaman, hanya menyerang pasukan dari Cina. Pasukan Cina itu kalang kabut. Wah, dia merasa ketakutan melawan lipan itu, hingga sampai lipan-lipan itu tidak dapat dikalahkannya. Setelah ditebas pedang, ternyata dia tidak kenapa-napa. Lipannya kuat sekali, ta. Wah, ternyata setelah pasukan Muarakaman tahu, benarkah itu dari ratu kita? Wah, ratu kita memang sakti. Panglima perang prajurit Cina memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kembali ke kapal, kembali ke kapal, kembali ke kapal. Tanpa terus dikomandokan, prajurit Cina lari tunggang langgang tuh menuju kapalnya. Tapi sebelum mereka mencapai kapal, lipan-lipan raksasa tersebut sudah sampai di kapal duluan. Lalu ia mendorong kapal-kapal tersebut hingga kapalnya terbalik dan tenggelam bersama prajurit-prajurit dari Cina. Maka gagallah usaha pangeran dari negeri Cina untuk meminang dan mempersunting Ratu Aji Bidara Putih. Dan lagi-lagi terjadi keajaiban. Lipan-lipan raksasa lipan-lipan raksasa lenyap sesudah kapal itu tenggelam. Tempat tenggelamnya kapal itu dinamakan Danau Lipan oleh penduduk setempat. Konon menurut yang dari ceritanya, di tempat itu kerap ditemukan barang-barang antik dari negeri Cina. Mungkin benda-benda raksasa itu berasal dari kapal yang ditenggelamkan oleh lipan raksasa. Maka dari itu, niat baik dari cerita ini akan selalu mendapat dukungan dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang baik gitu, ta. Oke, selesai deh.